yang akan disampaikan oleh Ilham Tasmi kepada Al-Ustadz Tafadhol Mashkur. Oke, terima kasih Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seluruh mahasiswa, mahasiswi FISIP UNAN dan jamaah kajian tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, karena di hari yang baik ini saya tidak lupa mengucapkan kullu amin wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf dan batin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tingkatkan, kuatkan bentuk mujahadah kita, kesungguh-sungguhan kita, pengorbanan kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin langsung ke materi ya, insyaallah. Judul kajian kita pada malam hari ini adalah amalan bernilai amalan bernilai pahala haji dan umrah. Judul ini kita ambil berkenaan dengan waktu kita sekarang ini, bertepatan dengan waktu kita sekarang ini yang berada di bulan haji ya, atau bulan Dzulhijjah. Jadi untuk menambah ilmu dan wawasan kita sampaikan materi ini insyaallah merujuk dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini berlimpah berkah dan maghfirah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai rujukan kita bacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, berkenaan dengan perintah menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah ayat yang ke-196. Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu di antara dalil diwajibkannya menunaikan ibadah haji. Ada perintah wa atimmu al-hajja, dan sempurnakanlah olehmu ibadah hajimu, wal umrata, dan umrahmu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Haji hukumnya fardu ain. Haji hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi masing-masing individu muslim dan muslimah. Dengan syarat qudrah bersamanya, dengan syarat ada kesanggupan melakukannya. Kesanggupan ini dalam dua syarat pula. Yang pertama kesanggupan dari sisi finansial, al-madiyah, finansial, dan yang kedua dari sisi al-jasadiyah, dari sisi fisik. Jadi kalau seandainya dia sanggup pergi haji, secara finansial bagus, tapi fisiknya tak memungkinkan, maka gugur kewajiban haji untuknya. Dan sebaliknya, jika tenaganya kuat, jika fisiknya baik, bagus, tapi secara finansial dia terbatas, maka gugur pula untuknya kewajiban menunaikan ibadah haji.
Jadi kewajiban haji ini dilandasi dengan syarat qudrah. Qudrah itu artinya jika dia sanggup, ya. In istata'tum ilaihi sabila, jika engkau memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Jadi kalau tidak sanggup, maka gugur kewajiban menunaikan ibadah haji itu. Asbabun nuzul ayat ini ada beberapa asbabun nuzul, ya. Ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, ada dari Imam Ahmad, dan ada juga dari Imam Abu Daud. Tapi kita ambil saja satu asbabun nuzul dari Imam Bukhari ini. Dari Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau menyebutkan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ka'ab bin tentang firman Allah ini, ayat 96 196 surah Al-Baqarah. Kemudian dia bercerita, jadi ketika sedang melakukan umrah, saya merasa kepayahan karena di rambut dan muka saya ini bertebaran kutu gitu. Jadi banyak kutu. Melihat aku kesulitan gitu dengan penyakit tersebut, ya, penyakit yang ada di rambutku itu gitu. Ya. Kemudian bisa jadi penyakit ini juga berlaku buat yang lain. Nah, itu kata Ka'ab bin Ujrah gitu. Ka'ab bin Ujrah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, apakah kamu memiliki biri-biri gitu ya? Apakah engkau memiliki kambing untuk dibayarkan fidyah gitu ya? Bayarkan ganti gitu ya. Maka aku menjawab, aku tidak memilikinya ya Rasulullah. Maka Rasul SAW bersabda, oleh karena itu berpuasalah kamu selama 3 hari, gitu. Atau beri makanlah 6 orang miskin tiap setengah sa' atau 1,5 liter makanan. Engkau beri makanan mereka tiap 3 orang itu, tiap orang itu setengah sa'. Ya, dari 6 orang miskin, tiap orangnya beri setengah sa'. Kemudian setelah itu cukurlah. Nah, baru bercukur. Artinya bercukur ini tahallul. Baru bertahallul. Baru kita selesai melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ini asbabun nuzul ayatnya. Kalau kita lihat sesungguhnya ayat ini turun dulu, baru ada kisah ini disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW Ka'ab bin Ujrah. Jadi bukan sebelum ayat turun, tetapi sesudah ayat turun. Jadi kisah ini berkenaan dengan ayat tersebut. Kisah ini berkenaan dengan ayat 196 surat Al-Baqarah. Haji itu adalah, kita masuk ke kategori haji lagi, definisi haji. Al-hajju fil lughati hiya qasdu syai' al-mu'azzam. Jadi menyengaja melakukan sesuatu yang besar, menyengaja melakukan sesuatu yang besar. Kalau dalam etimologinya disebutkan qasdu baitillahi al-harami li'ada'i manasiki makhsusatin. Yang dimaksudkan dengan haji itu adalah menyengaja untuk baitillahil haram, rumah Allah, ya, maksudnya Masjid Haram, dan lokasi yang ditetapkan li'ada'i manasiki makhsusatin, untuk melakukan ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah khusus itu yang dimaksudkan dengan haji secara istilah. Haji secara istilah. Jadi kalau melihat dari sini, tidak bisa mereka menyebut itu juga haji, tidak bisa. Atau seperti Indonesia, ada praktik hajinya kita lihat dengan mengganti berziarah ke satu bukit, kemudian membawa ternak, kemudian mengorbankan ternak daerah itu, kemudian dikatakan berhaji, tidak bisa. Atau juga ada seperti ziarah ke makam seseorang, kemudian beberapa kali ziarah, pulang dari sana disebut berhaji, tidak bisa. Kalau haji yang sesungguhnya itu memang qasdu baitillahil haram, yang dituju itu memang Masjid Haram dan lokasi-lokasi sekitar tanah haram, ya, termasuk Mina, Muzdalifah, kemudian Arafah. Ya, itu masih disebut sebagai baitillahil haram, tanah haram, ya. Ardul haram. Jadi ibadah-ibadahnya pun khusus. Ada tawaf, ada sa'i. Tidak bisa sa'i diganti dengan kita jalan di selain Safa Marwah, tidak bisa. Atau tawaf
tidak bisa dengan mengelilingi yang lain, tidak bisa. Ya, dia memang hanya mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah, mengelilingi Ka'bah, tidak bisa mengelilingi yang lain. Kemudian al-umrah, umrah itu ya isim dari kalimat i'timar, yaitu artinya juga sama, al-qasdu, menyengaja, artinya juga menyengaja dan mengunjungi, itu umrah gitu ya, umrah. Adapun dari sisi istilahnya, umrah itu adalah mengunjungi Masjid Haram di Makkah untuk menunaikan ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah yang khusus. Rasul SAW pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Jadi untuk mempraktekkan bagaimana cara ibadah haji, mempraktekkan bagaimana cara ibadah umrah, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, ambillah oleh kalian manasik-manasik kalian ini. Bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara wukuf, bagaimana cara melempar jumrah, nafar awal, nafar thani, bermalam di Muzdalifah, dan lain sebagainya. Memang kalimatnya kalimat manasik. Kalimat manasik. Manasik itu berarti ibadah. Inna salati wa nusuki. Situ ya. Inna salati wa nusuk. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku serta kematianku lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi sama haji dan umrah. Haji dan umrah itu keduanya menyengaja datang ke Baitullahil Haram. Kalau umrah ke Masjidil Haram, tidak ada sa'i, umrah tidak ada melempar jumrahnya, tidak ada wukufnya, maka khusus disebutkan di sini umrah itu mengunjungi Masjid Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesungguhnya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita peluang. Kalau kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini ke tanah suci, alhamdulillah, tentunya tidak ada masalah. Maka bersyukur kita, alhamdulillah, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Tetapi sesungguhnya di balik itu, ada atau tidak ada pandemi, ada atau tidak ada wabah seperti sekarang ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan spiritnya, memberikan penyemangat kepada sahabat-sahabat, para kaum muslimin, untuk berusaha beroleh pahala haji dan umrah dengan tidak melakukan ibadah haji dan umrah. Nah, perlu catat ya, ini pahala-pahala haji dan umrah ini bukan pahala yang persis seperti pahala haji dan umrah. Karena Imam An-Nawawi yang menjelaskan kitab Sahih Muslim mengungkapkan pahala haji dan umrah dalam amalan-amalan ini bukan pahala yang mirip ya persis sama dengan itu, tidak. Karena tidak ada balasan bagi orang yang bernilai haji dia, bernilai umrah dia, ya kecuali dia qasdu Baitullahil Haram, memang menyengaja dia pergi haji, menyengaja pergi umrah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah pahala haji dan umrah ini adalah amalan yang pahalanya semisal pahala haji dan umrah. Nah, bisa jadi tingkatannya, bisa jadi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya hajjan wa umratan. Kalau engkau kerjakan ini, engkau akan dapatkan pahala haji. Kalau engkau kerjakan ini, engkau akan dapatkan pahala umrah. Tapi dalam penjelasan ulama-ulama hadis, bukan pahala persis seperti pahala haji. Karena pahala haji dan umrah itu tak akan diperoleh bagi seseorang yang melakukan amalan lain, kecuali memang dia murni pergi haji, dia murni pergi melaksanakan ibadah umrah. Termasuk kita sekarang. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang dia sudah berencana pergi haji, atau mungkin kita yang berniat baru pergi haji, yang baru berangan-angan pergi haji, maka ini amalan bisa kita lakukan sebagai wujud lah bahwa keinginan terbesar kita untuk pergi haji itu betul-betul ada. Sekarang ini dulu yang dikerjakan ini. Ada 5 atau 6 amalan yang bisa kita kerjakan sebagai wujud bahwa kita itu betul-betul rindu gitu, ingin sekali bisa berkunjung ke Baitullahil Haram. Mana tahu, wallahu alam, kita tak tahu ya kuasa Allah SWT, dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini
Allah Subhanahu wa taala istijabah, kabulkan segera doa kita, bisa pergi haji, bisa betul-betul pergi umrah dengan semangat melakukan amal-amal ibadah ini. Amal ibadah itu yang pertama, amalan-amalan setara haji dan umrah yang pertama sekali adalah melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau salat berjamaah di masjid bagi laki-laki sudah jelas ya, sunnah muakkadah ya, sesuatu yang dianjurkan betul gitu ya. Kalau bisa jangan ditinggalkan salat berjamaah itu di masjid bagi laki-laki secara khusus ya, bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan masih ada khilaf, perbedaan pendapat ulama di situ. Karena banyak riwayat ya yang muncul. Tapi kalau bagi laki-laki ada halangan. Dia mesti berusaha untuk mewujudkannya salat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah, coba lihat. Satu, kita mendapatkan pahala salat 27 derajat, lihat 7 derajat ya balasannya. Kemudian 3 pahala kita satu rahim dan pahala-pahala lain. Dan termasuk ini pahala yang berikutnya adalah pahala kita mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Nah, kita bacakan dulu hadisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Imam Tabrani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Kabir, dan derajat hadis ini hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila masjidin." Rasul man masya ila salatin maktubatin. Siapa yang dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah gitu ya, fahiya ka hajjatin, maka amalan yang dia lakukan itu seperti haji. Wa man masya ila salatin tatawwu'in, dan siapa yang dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat sunat, fahiya ka umratin nafilatin, maka dia seperti orang menunaikan ibadah umrah sunnah. Menunaikan ibadah umrah sunnah. Ini hadis hasan riwayat Imam Tabrani. Contoh hadis yang kedua riwayat Imam Abu Daud. Derajat hadisnya hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, wudu dia, atau kalau dia junub, kalau dia berhadas besar, dia mandi, sudah bersuci, sudah mandi dia gitu. Kemudian dia menuju masjid melaksanakan salat berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang berhaji dan sedang memakai pakaian ihram. Subhanallah. Berhaji dan sedang memakai pakaian ihram. Orang yang berihram dengan orang yang tak berihram berbeda ya tingkatan pahalanya. Karena dalam ihram itu ada masyaqqah, ada kesulitan, ada sabar, ada kesabaran. Ya. Apalagi bagi yang laki-laki, 2 helai kain dipasangkan beberapa jam, bahkan kalau haji beberapa hari, bayangkan tanpa pakaian yang lain, bukankah itu masyaqqah? Bukankah itu bentuk dari kesulitan? Tapi karena ketaatan seorang hamba Allah, dia kerjakan, bertambah pahalanya. Dia sabar mengerjakannya, bertambah lagi pahalanya. Dia taat, patuh kepada Allah, tak memakai pakaian berjahit, patuh dia, taat dia, berpahala lagi dia kepada Allah. Makanya orang-orang yang dia salat ke masjid, ya Bapak, ke masjid yang berjamaah ini, maka pahalanya Masya Allah tak tanggung-tanggung. Pahala seperti orang berhaji. Wa man kharaja, sedangkan siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat duha gitu ya, pergi dia ke masjid gitu. Salat duha dia gitu, seperti di kampus ya. Saya lihat kalau di kampus Aceh ya, kampus apa? Limau Manis itu ya. Di Unan tuh kan kalau enggak pandemi ramai anak-anak muda duduk di masjid gitu, salat duha gitu ya. Gitu tuh. Kalau dia pergi ke masjid melaksanakan salat duha di masjid gitu ya, tidak ada yang dia niatkan kecuali memang untuk duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir.
maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang berumrah. Wa salatun ala athari salatin, salat yang satu kepada salat yang kedua, salat yang satu kepada salat yang kedua, gitu. Kalau kita mengerjakannya, di antaranya itu tidak ada kita melakukan amalan-amalan sia-sia, tidak ada kita berdosa, tidak ada berbohong, tidak ada mencela, tidak ada menzalimi orang lain, tidak memakan makanan haram gitu. La laghwa bainahuma, tidak ada kita mengerjakan amalan-amalan yang melalaikan di antara dua amalan itu, di antara dua salat itu, ya. Kutiba lahu fi kitabin illiyin, maka dia akan tercatat amalannya di catatan hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, Masya Allah, tak tanggung-tanggung nih balasan bagi orang-orang yang istiqamah menunaikan ibadah salat di masjid, baik salat fardu ataupun salat sunnah ataupun salat sunnah. Ini apakah berlaku hanya di masjid jami'? Maksudnya masjid jami' yang dilaksanakan padanya khutbah Jumat, gitu. Sedangkan musalla tidak berlaku. Tidak disebutkan juga di sini masjid atau musallanya. Tapi yang jelas ini sebutkan salatin maktubah. Jadi kalau kita ke musalla pun, kalau sana musalla itu ada orang atau terbiasa orang melaksanakan salat berjamaah, insya Allah pahala ini termasuk bagi orang yang salat di musalla. Jadi bagi kita yang tinggal di komplek, tidak ada masjid di komplek kita, ya boleh di musalla berjamaah, biar dapat pahala-pahala yang seperti pahala haji atau seperti pahala umrah. Satu ya. Yang pertama, apa itu? Salatlah 5 waktu berjamaah di masjid. Di samping pahalanya banyak, ternyata Allah sediakan pahala haji, pahala umrah bagi orang-orang yang melaksanakan salat 5 waktu ini di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Jadi kalau bisa jangan ada lagi di antara kita yang gemar salatnya masing-masing di rumah. Nah, gitu ya. Usahakan salatnya di masjid, secara berjamaah. Yang kedua, amal yang bisa kita kerjakan berbalas pahala haji dan umrah adalah salat sunat syuruk atau salat sunat isyraq. Salat sunat syuruk ini bukan salat sunat baru ya. Sebagian orang ada yang berpendapat ini salat sunat ajaran baru. Tidak ada ajaran baru, ini salat sunat dah lama. Gitu ya, salat sunat syuruk. Buktinya ada dalam hadis Rasul SAW, dan hadis Rasulullah ini bukan yang baru, ini sudah lama. Apa itu salat sunat syuruk? Salat sunat syuruk ini adalah salat sunat yang dikerjakan beberapa saat sesudah terbit matahari di waktu pagi. Nah, di waktu pagi. Itu namanya salat sunat syuruk. Dan dia dengan syarat-syarat. Tidak bisa mentang-mentang matahari terbit, kemudian tiba-tiba kita melaksanakan salat sunat. Kemudian disebut salat sunat syuruk, tidak bisa. Salat sunat syuruk ini dengan syarat. Apa balasannya? Balasannya orang yang mengerjakan salat sunat syuruk ini akan mendapatkan pahala haji, akan mendapatkan pahala umrah. Kita bacakan dalilnya. Yang pertama dari Imam Tabrani, hadis sahih li ghairihi. Ya. Beliau menyebutkan dari guru-guru beliau sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Abi Amamah Al-Bahili. Ada yang juga menyebutkan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Man shalla salata subhi fi masjid jama'atin. Siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, ya, yathbutu fihi, kemudian dia tetap berada di masjid, dah keluar dia dari masjid, tetap dia berada di masjid, hatta yusalli subhatad duha, kemudian sampai dia mengerjakan 2 rakaat salat di awal waktu duha, mengerjakan salat di awal waktu duha, kana ka ajri hajin aw mu'tamirin tamman hajatuhu umratuhu, maka pahala untuknya seperti pahala haji atau pahala umrah, sempurna hajinya, sempurna umrahnya. Hadis ini sahih li ghairihi secara sanad dalam riwayat Imam Tabrani. Hadis yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal ghadah, siapa yang mengerjakan salat subuh, ghadah itu salat di awal waktu maksudnya, yaitu salat subuh maksudnya oleh ulama hadis dalam riwayat ini ya, fi jama'atin,
siapa yang mengarajukan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia diam di masjid, yadhkurullaha, kemudian dia berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tammatin tammatin tammatin. Ya, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat gitu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan umrah. Dilengkapkan oleh Rasul SAW, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, 3 kali sempurnanya. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, syaratnya adalah melaksanakan salat subuh berjamaah. Di mana dilakukan? Di masjid. Kalau di rumah, tidak bisa. Kalau dia di masjid tapi sendiri, oh tidak bisa juga. Jadi dia melaksanakan salat berjamaah di masjid. Oh dia masbuk, boleh. Masbuk kan terhitung jamaah berjamaah. Rakaat terakhir imam dia baru datang, dia ikut, dia langsung nebeng kepada jamaah. Dia terhitung jamaah. Tapi kalau dia sudah salat sendiri, tidak berjamaah dia. Tidak berjamaah. Kalau dia terlambat bikin saf baru jamaah, bagaimana? Insya Allah terhitung jamaah. Ya, syaratnya berjamaah dan dikerjakan di masjid. 1, melaksanakan salat di masjid. 2, salat dikerjakan secara berjamaah. 3, dia tetap tinggal di masjid, tidak boleh keluar dari masjid, tetap di masjid, tetap di musalla waktu, di musalla waktu. Sampai bila? Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ya, nanti kalau sudah terbit matahari, kita mengerjakan salat 2 rakaat. Dan salat ini khafifah. Salat sunnah itu ada khafifah, ada thaqilah, ada salat sunnah itu yang ringan, ada salat sunnah itu yang berat. Kalau salat sunat syuruk ini dia khafif. Khafifah, ringan, dia tidak berat. Kalau berat itu tahajud gitu ya. Kalau tahajud kan tidak mungkin rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kan enggak. Kalau kita tahajud tentu kita pilih ayat-ayat yang panjang ya, misalkan Ametasadun atau Sabbihis kita baca kan. Tapi kalau salat sunat khafifah seperti salat sunat syuruk, salat sunat apa lagi? Tahiyatul masjid, atau salat sunat banyak lagi, salat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Itu khafifah, ringan saja bacaannya. Qul ya ayyuhal kafirun sesudah Al-Fatihah rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad sesudah Al-Fatihah rakaat yang kedua. Selesai, pulang. Ya. Jadi kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Maka ini yang dimaksudkan dengan pahala haji dan umrah. Lagi syaratnya apa tadi? Suruh yang pertama berjamaah. Di mana? Di masjid. Kalau di rumah, Pak, tidak bisa. Yang ketiga tetap di masjid. Kalau dia pulang dulu bagaimana? Mengapa pulang? Bikin nasi goreng? Oh, tidak bisa. Tidak terhitung dia. Kalau pulang dulu balik lagi nanti 6:30. Tidak bisa. Kecuali dia pulang lihajatin, daruriyatin, kebutuhannya darurat. Contoh, kamar mandi, toilet, skip parui, ya. Atau dia mau buang air kecil, WAK, gitu. Kamar mandinya di mana? Di luar masjid. Boleh tidak? Oh, boleh. Dia terhitung masih berada di masjid. Karena darurah. Ya, tapi kalau dia sampai di luar, di kamar mandi, pas luar kamar mandi ada teman mau tahu dulu, baru 6:30 masuk lagi, oh enggak. Enggak masuk kategori. Ya. Kemudian di masjid dia berzikir mengingat Allah, yadhkurullah, mengingat Allah. Jadi kalau mengingat Allah itu bisa baca Al-Quran, bisa zikir subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar, atau dengan pengajian juga boleh, atau bisa juga dengan kita bercerita dengan teman-teman kita, tapi ceritanya cerita yang Allah ridha ya, maka dia terhitung yadhkurullah, terhitung dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut sebagai salat sunnat syuruk. Dijelaskan oleh ulama,
sesudah salat subuh. Ada salat sunat musabbabah. Ada salat sunat namanya salat sunat musabbab. Musabbab itu disebabkan karena sesuatu, maka kita melakukannya. Contoh seperti salat tahiyatul masjid. Karena kita masuk masjid, saya salat sunat. Itu boleh itu. Atau karena saya habis wudu, saya salat sunat wudu, boleh. Atau karena ada jenazah mau disalatkan, saya salat sunat salat jenazah, maka itu boleh. Walaupun dikerjakan di waktu terlarang. Tapi kalau yang ghair musabbabah atau ghair musabbab yang tak ada penyebab, maka tak boleh salat di waktu-waktu yang terlarang itu. Jadi karena dikhawatirkan waktu terbit matahari itu masih waktu terlarang, maka ulama memberikan penjelasan tunda sesaat. Ada yang menyebutkan tunda 6 menit, sekitar 2 lembar Al-Quran. Ada yang mengatakan tunda 10 menit. Ada yang mengatakan bahkan tunda jadi 20 menit. Kira-kira 1 juz bagi orang yang hafidh Al-Quran Karim. Orang yang hafidh Quran biasanya dia bisa khatam 1 juz Al-Quran dalam 20 menit. Ditunda. Nah, biar waktu itu waktu yang sekira-kira bukan waktu terlarang. Laksanakan salat 2 rakaat. Ya, ini bukan salat duha. Ini bukan salat duha. Ini namanya salat sunat syuruk. Walaupun memang waktu pelaksananya di awal waktu duha, kata Imam Abu Daud. Imam Abu Daud berkata, salat sunat syuruk itu salat sunat yang dikerjakan di awal waktu duha. Jadi kalau bapak ibu yang bekerja, berdinas, ada kewajiban lain bagi ibu-ibu, mau perjalanan ke Bukit Tinggi, mau ke Jakarta, mau kemana saja, takut kalau saya tidak bisa duha hari ini, karena saya melakukan perjalanan, duha jam 6:30 itu. Duha kita, 2 rakaat, 4 rakaat. Maka sudah dibolehkan. Walaupun sesungguhnya afdalu waktu duha, waktu yang terbaik untuk melaksanakan salat duha adalah di sekira-kira waktu anak unta kepanasan karena terik matahari. Jadi sekitar jam 9 atau 10 lah. Itu waktu yang terbaik untuk duha. Tapi kalau awak tak aja Ustaz tidak bisa enggak kita di awal waktu? Misalkan jam 6:30 itu, pas awak sesudah kita syuruk, kita salat duha 2 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Boleh, terhitung dia duha ya, terhitung duha. Oke, Bapak Ibu, 2 ya, kaum muslimin 2. Yang pertama tadi salat berjamaah di masjid, yang kedua salat sunat syuruk. Pahalanya seperti pahala haji, pahala umrah. Berikutnya yang ketiga, menghadiri majlis ilmu di masjid. Menghadiri majlis ilmu di masjid. Ini khusus memang majlis ilmunya dilaksanakan di masjid, bukan dilaksanakan di lokal gitu ya, atau di mana, di aula, tidak. Tapi ini majlis ilmu yang dilakukan di masjid. Makanya para ulama kita terdahulu kalau mereka mau bikin majlisnya majlis masjid, bukan di masjid buat majlisnya gitu ya. Biar dapat pahala berlimpah, termasuk pahala seperti pahala haji. Dari Imam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh." Hadis hasan sahih riwayat Imam Tabrani. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid, tidak ada yang dia lakukan di masjid itu kecuali dia belajar. Atau dia yang mengajar, dia yang memberikan ilmu. Nah, kalau enggak, kau tadi dia yang dapat ilmu atau dia yang mengajarkan ilmu. Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu. Maka baginya pahala seperti pahala haji, sempurna hajinya. Bagi jamaah ibu-ibu mungkin yang hobi majlis taklim, bapak-bapak yang hobi taklim, ini balasan pahalanya Masya Allah nih. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah aw yatadarasuna bainahum. Tidak berkumpul suatu kaum di antara para kaum-kaum di rumah Allah. Ya, di situ mereka membaca ayat Allah ya, atau saling mempelajarinya, kecuali melainkan Allah akan limpahkan kepada 4 kebaikan. Ini tambah cek lagi, pahala haji. Yang 4 kebaikan. 1, mendapatkan naungan para malaikat. 2, wa ghasyatuhumur rahmah. Rahmat Allah mengucur untuknya. 3, wa nazalat ilaihimus sakinah.
ketentraman di hatinya. Allah limpahkan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita sebagai bentuk pujian buat kita di antara para makhluknya. Sekarang tambah satu lagi, riwayat Imam Tabrani yang kelima, orang yang belajar di masjid atau dia mengajar di masjid, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji sempurna hajinya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik, semua mereka punya majlis-majlis ilmu di masjid. Majlis ilmunya di mana? Di masjid, di masjid. Ya, karena berlimpah pahala, berlimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa ini? Yang ketiga. Pahala seperti pahala haji dan umrah, menghadiri majlis ilmu di masjid. Kemudian berikutnya, yang keempat, umrah di bulan Ramadan. Nah, ini masa pandemi ya, haji sudah bisa, umrah pun terbatas. Tapi kita sampaikan saja, mudah-mudahan tahun besok hilang pandemi, bisa kita umrah. Bahkan bisa umrah Ramadan. Ternyata umrah yang dilakukan oleh orang di musim Ramadan itu, pahalanya seperti pahala haji. Pahalanya seperti pahala haji. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan pahala hajinya sama dengan dia pergi berhaji bersama Rasulullah. Masya Allah, tak tanggung-tanggung balasannya. Gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwa ada seorang wanita di masa Rasul SAW itu yang nampak oleh Rasulullah di bulan Dzulhijjah tidak menunaikan ibadah haji. Ditanya oleh Rasulullah, wahai saudari, kenapa engkau tidak berhaji? Maka wanita ini menjawab, ya Rasulullah, bagaimana aku pergi haji ya Rasulullah? Ini banyak unta-unta. Siapa yang akan beri makan? Siapa yang akan memberi minum ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Idza kana Ramadan, idza jaa Ramadan, wahai saudari, nanti apabila datang bulan Ramadan, i'tamiri. Pergi umrah ya. Kalau datang Ramadan nanti engkau pergi umrah. Fa inna umrata fi Ramadan hajjatun." Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Ya. Karena pahalanya seperti pahala haji. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada secara khusus juga hadis disampaikan oleh Imam Bukhari. Fa inna umrata fi Ramadan, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan, taqdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sama dengan engkau pergi haji, engkau menunaikan ibadah haji bersamaku. Masya Allah. Seolah-olah ada Rasul SAW yang bersamai kita. Jadi kalau kita lihat di luar musim pandemi biasanya lah, kalau musim Ramadan, Masya Allah. Pada pedagang-pedagang itu saya tanyai, bagaimana umrah Ramadan? Dia bilang Ramadan ke haji. Ramadan itu suasananya seperti suasana haji, ramai. Ya, dan waktunya lama sampai 30 hari juga gitu. Sama dengan haji ya. Kalau haji sama ya, hampir 2 bulan, hampir 3 bulan gitu. Nah, kalau umrah sama lama juga 1 bulan. Ramai katanya, sesak orang. Kenapa bisa begitu? Salah satunya bisa jadi karena orang memahami umrah Ramadan itu berbeda dengan umrah di luar Ramadan. Berbeda dengan umrah di luar Ramadan. Balasan pahalanya Masya Allah azim. Ya, besar balasan pahalanya. Sama dengan pahala haji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena banyaknya peminat umrah bulan Ramadan, sehingga kalau dari Indonesia pun biayanya berbeda dengan biaya umrah di luar Ramadan. Karena semuanya serba naik, ongkos pesawat naik, hotel naik, ya, kebutuhan-kebutuhan naik karena peminatnya banyak. Berbeda dengan umrah di luar bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, yang kelima, ada amalan yang insya Allah balasan pahalanya seperti balasan pahala haji. Apa itu? Bertekadlah untuk berhaji. Kenapa tekad saja? Ya, saya sudah daftar kuota 20 tahun. Berapa kuota sekarang Bapak Ibu? 22 tahun ya. Kalau saya tidak salah, ini tambah pandemi 2 tahun lagi bisa di 23, bisa di 24 tahun. Bisa jadi 23, 24 tahun begitu ya. Saya daftar haji 2017, keluarnya 2037. 20 tahun berarti itu kan ya? 20 tahun gitu. Bisa jadi sekarang nambah lagi. Karena sudah 2 tahun ini periode jamaah tidak pergi haji gitu ya. Saya tambah lagi 22 tahun, 23 tahun atau 24 tahun, wallahu a'lam gitu. Jadi saya sudah mendaftar tapi belum bisa pergi haji.
Bagaimana? Tetap dia dapatkan pahala haji. Jadi ada jemaah kemarin bertanya, kami kan tak ada keinginan untuk membatalkan haji, Ustaz. Saya ingin sekali pergi haji. Yang membatalkan kan pemerintah. Yang membatalkan kan orang Saudi, Raja Saudi. Gimana? Kan tidak berdosa saya. Tidak. Jamaah tidak berdosa. Jamaah bari terlepas itu dari beban-beban itu. Malah jamaah tetap mendapatkan pahala haji. 2 tahun tertunda, 2 tahun dapat pahala haji. Jadi terus sajalah jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau ada niat-niat baik di hati kita ini, ingin kita kerjakan, niatkan saja dulu. Ya, tidak hanya haji, yang lain pun juga begitu. Ya, saya berniat nih, kalau ada PT besok, kalau ada uang besok saya mau bantu nih anak yatim sebelah rumah saya, uang sekolahnya. Niat saya terus, tidak apa-apa. Tapi niat memang bukan niat asal-asal niat ya. Niat memang dengan kebulatan tekad. Makanya kita buat di sini yang dapat pahala haji itu orang yang bertekad, bukannya sekedar niat. Tapi memang niatnya dengan tekadnya, ada keinginan bulatnya. Kalau dia punya, memang akhirnya dia wujudkan. Bukannya niat sekedar niat saja, tidak gitu. Tapi memang dia wujudkan gitu. Nah, jangankan haji, yang kecil-kecil saja kalau kita kerjakan berpahala kita. Itu hebatnya Islam. Jadi kalau dalam Islam ini orang beramal, orang berniat untuk mengerjakan kebaikan, tidak jadi dia mengerjakan kebaikan itu karena terhalang dia, atau karena tertunda dia, atau karena ada yang membatasi misalkan, maka dia tetap dapat pahala satu kebaikan. Sedangkan kalau dia berniat mengerjakan keburukan, tidak jadi dia mengerjakan keburukan, maka dia tidak dapatkan satu keburukan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebutkan begitu ya. Dia tak dapatkan satu balasan keburukan, tak dapat cik dosa orang. Terus kapan dia berdosa? Kalau dia mengerjakan, baru dia dapat dosa. Tapi kalau kebaikan yang dia niatkan, tidak jadi dia melakukan, dapat satu pahala. Jadi dia melakukan, dapat dia dua pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini disebutkan oleh ulama, pahala haji bagi orang yang bertekad haji itu kias. Ada pengkiasan dari hadis Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin." Kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perangan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habisahumul maradu." Apa kata Rasulullah SAW? Wahai saudara-saudaraku di Madinah, itu banyak laki-laki ingin pergi perang bersama kalian. Ingin pergi berjuang bersama kalian. Ingin melewati padang pasir ini, ingin melewati lembah-lembah ini. Tetapi mereka terhalang melakukannya, habisahumul maradu, karena mereka ditimpa penyakit. Mereka ditimpa penyakit, sakit gitu. Dia sakit sehingga dia tidak bisa berangkat gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza maridal 'abdu," apabila ada seorang hamba yang sakit, maka tetap dia dicatat sesuai dengan amalan apa yang dia niatkan. Dan riwayat yang lain, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya, apabila ada seorang hamba yang sakit atau dia melakukan perjalanan, dia ambil keringanan-keringanan, dia ambil rukhsah-rukhsah, maka pahala yang dia peroleh sama dengan pahala orang yang dia tidak sakit, sehat, atau orang yang dia sedang tinggal di kampung halamannya. Kalau awak melakukan perjalanan, misalkan kan ada rukhsah salat, jamak, zuhur dan asar akan dikasar, ya dikasar. Kan berkurang tuh. Pahalanya gimana? Tetap dapat pahala. Atau dia tidak berpuasa dia karena dia musafir. Bagaimana? Tetap dia dapatkan pahala. Pahala apa? Pahala berpuasa. Pahala berpuasa. Ya, Masya Allah itu. Itu balasan. Maka kalau ada orang yang berniat pergi haji, ini saya dengar ada beberapa jamaah yang dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sesungguhnya kuotanya tahun 2020 untuk berhaji. Itu bagaimana itu? Maka tetap insya Allah dia dapatkan pahala haji.
Karena dia sudah berniat untuk berhaji. Bukan hanya sekadar berniat malah. Bahkan bertekad dia untuk berhaji. Dibuktikan dengan dia menabung. Kemudian mendaftarkan diri. Gitu ya. Biar bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ini yang kelima. Bertekad melaksanakan ibadah haji. Ternyata berbuah pahala haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir. Amalan berbalas pahala haji dan umrah. Yang terakhir adalah berbaktilah kepada kedua orang tua atau berbaktilah kepada orang tua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau bercerita, dulu ada seseorang datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni ashtahil jihada." Ya Rasulullah, aku ini rindu sekali pergi berjihad. Rindu. Wala aqdiru alaihi, tapi aku tidak bisa. Bunyi benar pai jihad ya Rasul, tapi yang saya tidak sanggup. Rasul bertanya, hal baqiya min walidaika ahadun? Kenapa tidak sanggup? Apakah masih ada salah seorang dari dua orang tuamu yang masih hidup? Maka kata beliau, qala na'am ummi. Beliau berkata, betul ya Rasulullah, masih tersisa ibuku. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala fa'aqbilillaha fi birriha. Maka kata Rasulullah, maka hadapkanlah wajahmu, kemudian berbaktilah kepada ibumu itu. Nah, itu kata Rasulullah ini. Kemudian sesudah itu beliau berkata, fa idza fa'alta dzalika, maka apabila engkau melakukan itu, berbakti kepada orang tua, ya, berbakti engkau pada orang tuamu, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka itu sama dengan engkau pergi haji, sama dengan engkau mendapatkan pahala umrah, sama dengan engkau mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza radiyat anka ummuka, dengan catatan ibumu ridha denganmu. Ibumu ridha denganmu, gitu ya. Tidak murka, ridha denganmu. Fattaqillaha fi birriha, maka bertakwalah engkau kepada Allah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis hasan riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam al-Awsat. Ada yang mengatakan hadis ini derajatnya sahih dalam kitab Mu'jam al-Awsat karangan Imam Tabrani. Bapak Ibu rahimakumullah, yang keenam nih. Berbakti kepada orang tua ternyata berbalas kebaikan dari Allah berupa pahala haji dan pahala umrah. Pahala haji, pahala umrah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gitu. Syaratnya fa'aqbilillaha fi birriha. Hadapkan wajahmu kepada Allah ketika engkau berbakti kepada ibu, kepada bapakmu. Atau sesudahnya, fattaqillaha fi birriha. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, kemudian berbaktilah kepada orang tua. Jadi tidak bisa orang yang dia cuma berbakti sembahyang dado, berbakti ke orang gaib puasa dado, berbakti ke orang gaib tunduk dan patuh kepada perintah Allah tidak ada, maka dia tak dapatkan pahala berbakti. Karena pahala berbakti kepada orang tua itu dia masih landasi dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai pula manusia ini menghambakan dirinya kepada bapak ibunya dan dia lupa menghambakan dirinya kepada Allah. Ya, dan jangan sampai begitu gitu. Berbakti kepada orang tua adalah bertakwa kepada Allah yang penting dari bakti kepada orang tua, bertakwa kepada Allah. Ibadah rajin, saleh, salehah, orang tua pun juga begitu. Orang tua pun bisa kita bantu kita wujudkan kebaikan kepada mereka. Nah, kita wujudkan kebaikan kita kepada mereka. Ini namanya baru berbakti kepada orang tua, dan itu balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tua berupa pahala haji dan umrah. Baru dia bisa dapat pahala haji, pahala umrah, pahala berjihad. Tapi kalau sekedar hanya berbakti tapi tidak bertakwa kepada Allah, dia tak akan dapatkan pahala haji atau pahala umrah
atau pahala jihad sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan ini Rasulullah SAW yang menyebutkan, yang menyampaikan. Kalau kita bisa mengambil i'tibar salah satunya insya Allah, pelajaran salah satunya insya Allah, mudah-mudahan dengan amalan yang kita kerjakan ini, ya, itu berbarengan dengan niat yang ada dalam hati. Niat betul-betul mau pergi haji, mau pergi umrah. Sehingga dengan hal-hal yang kita kerjakan ini, 6 ini, berbakti pada orang tua, ada di majelis taklim, salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah jawab. Ya, Allah jawab kerinduan kita. Allah jawab keinginan kita. Akhirnya kita bisa benar-benar, akhirnya kita bisa betul-betul untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke tanah suci insya Allah. Ini mungkin kajian kita pada malam hari ini terkait dengan amalan-amalan berbalas pahala haji, pahala umrah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya ya. Ini kan tinggal diwujudkan ini, diimplementasikan dalam keseharian. Allah mudahkan insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mungkin bisa kalau ada yang mungkin bertanya, kita buka kita jawab. Jazakallahu khairan. Dikembalikan kepada protokol Nana Naufal, tafadhal mashkura. Barakallahu fikum. Baik, syukron jazakallahu khair kepada Ustadz. Sama-sama telah kita dengarkan materi tentang pahala senilai haji dan umrah. Baik, kepada Bapak, Ibu, jemaah semuanya, mahasiswa, jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung kepada Ustadz kita. Kemudian jika tidak melalui forum chat, tafadhol silakan kepada Bapak, Ibu, jemaah semuanya. Baik, silakan jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada tafadhol kepada Akhi Zikri, silakan. Syukran kepada moderator. Ana ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apakah ada amalan-amalan tertentu yang bisa memudahkan kita untuk bisa menunaikan haji dan umrah gitu Pak Ustadz? Apakah ada doa atau amalan tertentu gitu Pak Ustadz supaya kita sampai niat kita menuju ke tanah suci gitu Pak Ustadz? Syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz dan moderator. Baik, mungkin tafadhol kepada Ustadz dijawab dulu pertanyaan dari Hasanul Zikri. Taufik zikri. Ini amalan yang 6 sudah ada zikri. Tinggal dipraktekkan ini yang 6. Tambah kalau doa silahul mukmin, doa adalah senjata bagi kaum muslimin ya, tambah doa. Kalau 6 ini istiqomah zikri usah doakan besok langsung pergi haji. Insyaallah. Belum tamat kuliah langsung pergi haji. Haji ahsanul zikri. Insyaallah. Kalau yang setahu pengetahuan Ustaz ini tidak ada amalan-amalan khusus yang kemudian mujarab akhirnya kita bisa tidak ada. Kecuali ini praktik-praktik ibadah ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan sehingga kita bisa dengan mudah gitu. Dengan mudah ya. Mana tahu dengan kuasa Allah SWT bergerak saja arsy itu, ini fulan ini rajin suruhnya ini fulan ini rajin salat berjamaahnya ini. Akhirnya dengan itu Allah kabulkan. Ya. Insyaallah. Allahu a'lam. Itu mungkin Novel jawaban dari Ustaz. Mohon bertanya Zikri. Baik, silakan Bapak. Saya sampaikan Baik, langsung. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Ustaz, kalau sekarang kan haji sedang ada masalah lah dengan wabah ya, sehingga pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jamaah kita dan beberapa negara untuk berangkat. Nah, tapi kan banyak juga calon haji kita yang emosional menanggapi ini ya, yang ada yang menuduh pemerintah menyelewengkan uang atau apalah ya, atau paling tidak kan
ada orang yang menanggapi dengan tidak sabar lah, dengan sampai meminta pengembalian uang. Nah, ini kira-kira bagaimana fenomena ini, Ustadz? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak kita tadi, subhanallah, dalam hadis yang disebutkan, al-hajju al-mabruru laisa lahu al-jaza illa al-jannah. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainihima. Haji itu, haji mabrur ya, tidak ada balasannya kecuali surga Allah. Kemudian dari umrah yang satu ke umrah yang kedua, jadi kalau kita mengerjakan umrah 2 kali misalkan, maka di antara umrah itu penghapus dosa-dosa kita. Mabrur dalam haji artinya haji diterima, ya, haji terima. Dan bentuk ya mabrur haji seseorang itu salah satunya adalah dengan ujian ini. Berhasil kita melalui ujian-ujian. Ujian-ujian ini, ujian ketaatan, ujian kesabaran, ujian maksiat, bagaimana kita bisa menghindarinya gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada. Sayang, karena kita mau haji mabrur, kita mau 100%, kita tak mau mabrur kita 50% atau 30% atau 20%. Jadi mabrur situ tuh termasuk itu, menjaga akhlaknya, menjaga kepribadiannya. Nah, tidak boleh terbawa emosi, terpengaruh kepada, tersulut pula nafsu angkara murka kalau bahasa ini ya, elektronnya ya. Jangan gitu. Karena bisa hilang pahala kita. Kita niat kita lillah. Sedangkan Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan wabasyiris sabirin, kabar gembira buat orang sabar. Mana tahu dengan sabar kita sudah 2 tahun kita tidak berangkat ini, ya, kita serahkan kepada Allah. Mana tahu dengan cara begitu Allah tinggikan derajat kita. Allah tinggikan kemuliaan kita di sisinya. Ya banyak sekali kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada ya, riwayat-riwayat yang ada. Banyak sekali para kaum muslimin dulu dari Yaman berangkat menunaikan ibadah haji berbulan-bulan, tapi mereka lalui dengan kesabaran gitu. Kalau mereka tidak sabar, sebulan pergi haji, sudahlah, samu ndak habis waktu kita. Jadi dia berhaji. Padahal sesungguhnya masafah atau jarak tempuh yang dia tempuh itu sesungguhnya itulah peluang dia meraih pahala. Atau seperti ini, menunggu sampai 2 tahun, menunggu sampai 3 tahun, ada yang menunggu sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Jangan-jangan itu waktu di mana Allah SWT sedang menebarkan kebaikan buat kita. Menebarkan kebaikan. Rasulullah SAW berapa kali beliau berusaha untuk bisa pergi haji. Kalau dalam riwayat yang kita baca itu 16 kali. Padahal Makkah itu kan kampung halaman Rasul. Kampung halaman Rasulullah. Bukan karena wabah ya, bukan karena wabah. Itu karena dilarang oleh musuh. Kalau Rasulullah SAW ingin berperang, mungkin tahun 6 Hijriah sudah bisa. Tahun 6 Hijriah. Sudah bisa mungkin menyerang Makkah itu. Tapi kan Islam itu datang kata Rasulullah SAW bukan li'anan. Ya, aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat orang, mencaci orang. Wa inna ma bu'ithu rahmatan. Tapi aku diutus oleh Allah sebagai penebar rahmat, penebar kasih sayang, kata Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah baru mewujudkan beliau bisa pergi haji itu, haji wada' sekalian, haji penghabisan. Satu-satunya haji yang dilakukan Rasulullah, haji wada' di tahun 10 Hijriah. Di tahun 10 Hijriah. Padahal tahun 6 Hijriah sudah bisa. Bayangkan, 16 kali Rasulullah berusaha untuk masuk Makkah, tidak berhasil. Kali yang ke-17 baru berhasil. Itu pun sekali. Sabar mana Rasulullah SAW dibandingkan kita. Jadi sebenarnya bisa jadi ini adalah ujian bagi calon haji ya, dengan ada pandemi, dengan adanya musibah, dengan ada pengunduran. Kalau menurut saya jangan ditarik. Kalau sudah terniatkan satu haji ini, bismillah. Kalau masalah bangun rumah, masalah bangun yang lain, beli kendaraan, cari uang lain dulu. Sedangkan haji ini bismillah, kalau sudah terniatkan jangan diambil lagi. Menurut saya begitu. Kecuali memang darurat, nyawa tantangannya, tidak ada lagi yang mau dimakan, itu baru. Tapi kalau saya memungkinkan dicari yang lain solusinya, sebelum ditarik, afdalnya jangan ditarik uang kita. Begitu ya Bapak mungkin menurut penjelasannya. Jadi haji yang mabrur itu balasannya
adalah surga Allah. Dan beroleh kemakburan itu tidak hanya dengan melaksanakan tawaf, tidak hanya sa'i, tidak hanya mengambil nafar awal, nafar tsani, wukuf di Arafah, tapi termasuk dengan ujian-ujian seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Ustaz tentang sholat syuruk. Assalamualaikum Ustaz, kami biasanya melakukan sholat syuruk di musala karena di tempat tinggal kami hanya ada musala. Apakah ibadah sholat syuruk yang kami lakukan memenuhi syarat Ustaz? Itu pertanyaannya Ustaz. Termasuk ya, tadi dijelaskan, salat sunat syuruk itu adalah salat sunat yang dilakukan beberapa sesudah terbit matahari dengan syarat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Di sini tidak disebutkan masjid, apakah masjid jami' yang diselenggarakan khutbah Jumat di situ atau tidak. Karena tidak disebutkan berarti termasuk musalla. Kalau di Arab kan tidak ada musalla. Arab itu semuanya masjid. Setahu saya semua masjid. Masjid. Walaupun kecil dia, kita di Makkah misalkan ya mau ke Masjid Haram, nampak ada sebelah hotel masjid juga dibuat masjid gitu. Walaupun jamaahnya hanya berapa orang, tapi tetap dibuat masjid. Gitu. Atau di Mesir juga masjid juga, walaupun kecil dia tetap masjid dibuat orang. Jadi termasuk musalla, termasuk surau. Kalau misalnya surau itu atau musalla itu dilaksanakan salat berjamaah. Kalau tidak salat berjamaah tidak bisa. Termasuk ya yang mengerjakan salatnya di musalla. Termasuk insyaallah. Tidak hanya berlaku kepada yang melaksanakan salat berjamaah di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang diselenggarakan khutbah Jumat atau salat Jumat. Tapi juga termasuk di masjid-masjid yang lain. Itu Novel tadi dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, apakah dari jemaah, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian masih ada pertanyaan? Jika ada, tafadhol disampaikan. Ustaz, boleh nanya boleh? Baik, tafadhol. Kalau misalnya kan biasa kan mahramnya itu biasa ngelihat anak. Nah, ini tuh mau nanya Ustaz, perbedaan antara muhrim dengan mahram itu apa ya Ustaz? Oke ya. Makasih ya. Muhrim adalah orang yang berihram, yang memakai pakaian ihram untuk berhaji. Kalau mahram adalah orang yang dilarang untuk dinikahi. Ya, seperti ibu kandung, saudari ibu, kemudian saudari kandung, itu namanya mahram. Ya, sedangkan muhrim orang yang memakai pakaian ihram. Ya. Baik. Ini ada di baik. chat. Ada di chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf sebelumnya Pak. Izin bertanya. Yang pertama, apa hukum sholat Jumat yang bolong-bolong? Yang kedua, hukum sholat di kediaman keluarga yang non-muslim. Apakah sholatnya sah? Dan yang ketiga, apakah sah sholat jika pikiran yang melayang? Terima kasih Ustaz. Tafadhol Ustaz. Salat Jumat bolong-bolong, apa hukumnya? Pas dia mengerjakan dapat pahala dia, pas dia tidak mengerjakan dapat dosa dia. Ya. Kalau salat Jumat bolong-bolong begitu kan ya. Jadi Jumat ini dia salat, Jumat besok tidak salat. Ya, pas dia mengerjakan dapat pahala. Kalau pas dia tidak mengerjakan tentu dapat dosa. Kalau bolong-bolongnya lebih banyak bolong-bolongnya ketimbang mengerjakan, ya berarti lebih banyak dosanya timbang pahalanya. Kalau begitu. Kalau seorang mukmin, insya Allah tidak ada Jumatnya yang bolong-bolong. Ya, dia akan berusaha istiqamah Jumat. Karena itu kewajiban. Fardu-ain. Kemudian bagaimana hukum salat di kediaman keluarga yang non-muslim? Apakah sah? Salat di kediaman keluarga non-muslim sah atau tidak? Sah. Ya, boleh. Ya. Diselenggarakan di situ pesta makanan, ada unsur haramnya. Salat kita gimana? Sah. Kita akan tak menyentuh yang najis dari orang kafir itu adalah zatnya dia. Zatnya dia. Salaman sama orang Nasrani boleh. Ya, kita sekantor sama dia, jangan kita cuci pula nanti kursi kita. Dia duduk di kursi saya, Ustaz. Gitu. Kemudian saya cuci. Enggak bisa. Boleh. Yang disebutkan najis pada orang kafir itu zatnya dia. Zat kekufurannya itu ya.
Itu yang najis. Tapi kalau apa namanya, kalau diri dia, kepribadian rumah dia tidak, maka boleh kita misalnya salat ya di sana. Tapi kalau ada musala, lebih bagus musala ya. Jangan tentang musala ada sebelah rumah, kita lebih milih di rumah itu. Tidak, lebih bagus di musala. Kalau ada musala, ada masjid, tentu musala dan masjid lebih aula, lebih utama. Kemudian berikutnya yang ketiga, apakah sah salat jika pikiran melayang? Kalau mengenai salatnya sah, ya, dia telah menunaikan salat namanya itu. Tapi apakah dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang khusyuk? Tentu berbeda dia tingkatan pahalanya. Yang satu tak karena nasib, yang satu lagi dengan kekhawatiran dia gitu ya, dengan azab Allah, dengan akhirat, kebaikan si Allah SWT. Secara apa? Secara tingkatan pahala berbeda. Tapi apakah sah salatnya? Sah. Orang yang pikirannya melayang dalam salat, maka terhitung sah dia mengerjakan salat dan terhitung dia salat. Tapi pahalanya tentu tak sebaik pahala orang yang bisa khusyuk ketika salatnya. Karena Allah menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang mana yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji, perbuatan munkar? Yaitu salatnya orang-orang yang khusyuk. Salatnya orang khusyuk. Kalau orang salat pikirnya melayang, apakah bisa merubah akhlaknya dari buruk kepada baik? Saya kok ragu saya. Karena salat saja dia melayang, apalagi keseharian dia. Begitu ya jawaban untuk yang bertanya terkait dengan apa namanya 3 soal dari Ibu Amalia. Ya. Terus lanjut saya dulu ya, Noval. Dari Pak Dokter Aidinil, selama pandemi ketika zona merah kita pindah salat berjamaah di rumah. Apakah dibolehkan salat sunat syuruk setelah salat subuh berjamaah di rumah, Ustaz? Tidak. Ya. Jadi salat sunat syuruk dikerjakan di rumah tidak boleh. Kecuali rumah kita memang diniatkan untuk salat berjamaah setiap waktu. Tapi kalau hanya sesaat, dia tak dihitung masjid, tak dihitung musalla. Jadi bersabar kita dengan apa namanya dapat pahala syuruk itu. Nah, kalau seandainya kita salatnya di masjid, salat di musalla baru kita dapatkan. Kalau di rumah mengerjakannya tidak. Karena istilah rumah dan masjid dia sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Begitu Pak Dokter. Kemudian berikutnya yang dari Muhammad Raqam Anzallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini tentang siwak nih ya. Bagaimana kegunaan siwak? Apa yang berinteraksi dengan orang-orang yang mengerjakannya, afwan? Siwak tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Jadi hadisnya hasan nih. Kalau kata Rasulullah SAW, kalaulah tak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan salat. Siwak itu artinya gosok gigi. Bentuk gosok giginya macam-macam. Ada dengan memakai kayu siwak, ada memakai makjun, memakai soden itu ya, odol itu ya, gundar gigi, atau pakai tangan, atau pakai kalau yang di kampung pakai ganto, ya boleh, banto ya, banto, boleh juga terserah. Yang penting kita membersihkan gigi kita ini, diusap-usap, digosok-gosok. Dan itu dianjurkan Rasulullah, dianjurkan kalau bisa dikerjakan selalu gitu. Berapa kali? Ya, berapa kalinya tentu sesuai dengan sanggupan kita. Kalau Rasulullah mengatakan kalau tidak memberatkan, aku akan perintahkan kaum muslimin untuk bersiwak setiap akan sholat. Kalau tidak memberatkan. Tapi kalau Rasulullah tahu, kalau Rasulullah SAW kan tahu kalau itu memberatkan, sehingga tidak diwajibkan setiap sholat, tidak diwajibkan setiap akan sholat. Nah, dengan bersiwak. Bagaimana bermuamalah dengan orang bersiwak? Tidak apa-apa. Bagaimana kita berinteraksi kepada orang yang mengerjakan siwak? Tidak apa-apa, bagus. Ya, seperti biasa. Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita? Cuman bagi orang bersiwak yang sekarang ini terlalu, mohon maaf sekali ya, sebagian kecil atau sebagian besar. Kebablasan juga saya lihat. Yang memakai siwak kayu itu pas akan sholat, gitu. Orang sudah berbaris, saf rapat, dia gosok gigi.
Kemudian nanti pas gosok gigi kan tinggal kayunya. Dia apa bekasnya itu dia buang-buang ke pah gitu kan ya. Ketika ini tidak sopan betul. Siwaknya dia kerjakan dalam rangka mengerjakan sunnah, membuang bekas sisa ludahnya itu ditikar, dosa. Dan ini tidak paham, tidak ngerti dia. Harusnya kalaupun dia bersiwak, bukan pas dia akan salat, di luar dia siwak. Pas dia mau wudhu itu siwak dulu. Bersihkan dulu gigi itu. Kalau kuning gigi bersihkan, kalau banyak lado bersihkan dulu. Baru dia bawa salat. Jangan seperti yang banyak itu siwak pas salat gitu, siwak. Saya tidak suka yang seperti itu. Karena yang diinginkan Rasulullah kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini bukannya kebersihan yang kita dapatkan malah kotor. Kalau 100 orang melakukan hal yang sama di waktu yang bersamaan, kira-kira apa terjadi itu? Ya, tersebar COVID tuh, corona tuh. Ya, itu mungkin kira-kira terkait dengan pertanyaan Raka ya. Ustaz, cara menghindari makhluk halus itu gimana ya, Ustaz? Gimana? Cara menghindari makhluk halus. Gimana? Kan gini, Ustaz. Kan kalau kita kemana-mana kan biasanya makhluk halus itu ikut-ikutan. Nah, cara untuk kita menghindari itu atau menghilangkan itu bagaimana, Ustaz? Menghindari apa itu? Namanya siapa nih? Ria namanya nih. Ya, Ustaz. Menghindari apa tadi? Ustaz. Makhluk halus. Iya, makhluk halus. Makhluk halus. Oh, kirain siwa, masih siwa tadi. Udah beda ya. Udah makhluk halus nih ya. Ya, Ustaz. Cara menghindari makhluk halus. Ya, Ustaz. Kalau bagi laki-laki, wanita itu makhluk halus itu. Nggak boleh dikasari. Ini makhluk halus, ini makhluk gaib nih maksudnya. Makhluk gaib ya, bagi yang mungkin dia bermasalah gitu ya. Dia merasa ada makhluk halus yang mengganggunya. Gimana cara menghindarinya? Dirinya itu bisa dengan berpikir, baca masurat pagi dan petang. Itu di antaranya. Kalau dia tidak sanggup, saya sudah praktekkan masurat petang saya kerjakan. Saya baca tilawah satu juz sehari, tapi masih belum bisa. Ya, caranya minta tolong kepada ahli untuk bisa menuki, ahli ruqyah, ahli raqi namanya, ahli ruqyah orang lain lah. Agar bisa kita minta bantu sama orang lain untuk bisa meruqyah. Tolong bantu untuk diruqyah. Sekarang banyak ahli-ahli ruqyah, baik yang perempuan atau yang laki-laki banyak. Itu caranya untuk menghindari godaan dari syaitan ya, makhluk halus, jin dan segala macamnya. Tapi intinya di kitanya kitanya tidak boleh lemah ya. Inna syaitana kana dha'ifa. Tipu daya melihat syaitan itu lemah. Jadi kalau di benak kita dia kuat ya, habis kita. Nah, yang kuat itu manusia lebih kuat. Manusia ini lebih tangguh, lebih kuat. Ada Allah. Ya. Rasulullah, ada orang tua, ada orang soleh mana-mana kita. Mereka lemah itu. Tapi memang mereka pandai bikin tipu muslihat. Jadi kalau dalam benak kita, saya galau, saya stres, saya ini mudah dirasuki oleh syaitan. Kemudian satu lagi, jangan sendiri, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, kalau bukan di kamar mandi jangan sendiri, berdua, bertiga, berempat, berlima. Lampu nyala, jangan lampu mati gitu ya. Bagi yang dia ada perasaan gitu, hidupnya lampu gitu. Kemudian jangan sendiri gitu untuk menghindarinya. Tapi kalau sudah berat tidak bisa kita pribadi mengatasinya, silakan temui raqi, tukang ahli ruqyah. Biasanya banyak itu ruqyah yang bisa bantu insyaallah menyelesaikannya. Itu mungkin ya Ria. Apalagi tadi Noval satu lagi? Baik, terakhir Ustaz, bagaimana dengan sholat perempuan yang
sholat suruk yang dilakukan di rumah bagi perempuan, Ustaz? Putus-putus suara Novel. Pertanyaannya bagaimana dengan perempuan, apa boleh sholat suruk dilakukan di rumah, Ustaz? Yang ada di kolom chat. Oh, tidak boleh. Tidak. Salat syuruk dilakukan di masjid. Bagi wanita yang dia mengerjakan salatnya di rumah, apakah bisa dia dihukumi melaksanakan salat syuruk di rumahnya? Tidak bisa. Salat syuruk hanya bisa dikerjakan di masjid. Jadi bagi wanita gimana saat dia salatnya di rumah, dia tidak bisa salat ke masjid. Kenapa? Karena takut fitnah muncul ini. Insya Allah dia tetap dapat pahala syuruk walaupun dia tidak melakukan. Tapi kalau dia punya kelapangan, dia ke masjid, dia kerjakan di masjid, dia dapat pahala syuruk. Ya, tapi kalau di rumah tidak ada salat syuruk dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakannya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, boleh? Silakan, Pak. Ya, Pak. Mengenai sholat kodok ini mohon diinfokan seluk-beluknya Pak Ustadz. Salat qada ya, Pak? Ya. Mengqada salat ya. 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 Mengqada salat itu mengganti salat fardu yang tertinggal. Mungkin karena kelalaian, mungkin karena sesuatu dan lain hal. Kalau saya lebih cenderung kalau kita memiliki kelapangan waktu, maka qadalah salat yang tertinggal. Dulu saya misalkan begitu ya, kita lalai, kita tidak tahu nih salat ini, tidak tahu puasa, tidak tahu, saya jauh sekali. Sekarang kita baru sadar. Maka bagaimana caranya? Usahakan qada salat. Gimana cara mengqada salat? Pilih waktunya, kapan waktu kita meninggalkan salat itu. Misalkan waktu subuh, maka pilih waktunya yang tepat untuk melaksanakannya. Waktu subuh tambahkan 2 rakaat. Atau di waktu zuhur tambahkan 4 rakaat. Atau di waktu lapang kita sesudah maghrib menjelang waktu isya mengqada salat yang lain yang kita tinggalkan boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh mengqada salat bukan pada waktunya. Misalkan salat asar dikerjakan di waktu maghrib juga boleh. Ada yang mengatakan sesudah isya juga boleh. Jadi kalau saya lebih cenderung pendapatnya adalah kalau ada salat kita yang tertinggal maka qadalah. 2 tahun Ustaz. Ya, dikarenakan 2 tahun itu ya 2 tahun itu pula. Karena kita masih mampu, masih kuat. Sedangkan terkait dengan sesudah itu gitu ya, ya pasti bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, tak berniat untuk mengulangi lagi dan tambah amalan-amalan sunat. Tambah salat-salat sunat. Jadi salat sunat ini sebagai penambahlah dari qada itu. Kalau qada tentu dia berbeda dengan salat di awal waktu ya. Nah, maka untuk menambah kekuatan pahalanya, kita fokus juga mengerjakan salat sunat dibarengi dengan salat sunat. Jadi kalau saya lebih cenderung pendapat Imam Syafi'i yang menganjurkan ada qada dalam salat bagi yang tertinggal salatnya. Bagi yang tertinggal salatnya. Wallahu a'lam. Begitu Pak Gatot. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, kepada Bapak Ibu dan mahasiswa, masih jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, marilah kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz kita Ilham tentang tema pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Sultan Noval. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan baik ini, bulan Zulhijjah. Ya, penghujung dari tahun Hijriyah, 1442 Hijriyah ini. Maka mari kita berikhtiar sebaik mungkin untuk memiliki semangat seperti semangat sekarang dikobarkan oleh para jamaah haji yang diberikan oleh Allah kesempatan berhaji. Sekitar 60-an ribu lebih ya sekarang ya di masa pandemi ini yang diberi peluang untuk bisa berhaji ke Tanah Suci. Itu kan semua mereka kobarkan semangatnya, kemudian keluarga ditinggalkan, kemudian taruhannya banyak, pekerjaan, nyawa, penyakit, kemudian uang dikeluarkan segala macam lah demi mengharap ridha Allah, demi mendapatkan haji yang mabrur. Nah, semangat itu harus ada di kita yang dari tanah air ini. Ya. Jangan sampai mentang-mentang kita tak berhaji, mentang-mentang kita tak berumrah, kita lemah dalam beribadah. Kita lemah salatnya,
lemah tilawahnya, lemah amalan lainnya. Jangan. Ini mumpung bulan-bulan yang baik. Sehingga mudah-mudahan dengan terbaginya secara baik waktu-waktu kita beribadah itu, mudah-mudahan itu menjadi wasilah, menjadi sarana di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan atau menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci dalam waktu sedekat-dekatnya, insyaallah taala. Ini mungkin kajian kita pada malam hari ini, amalan-amalan yang bernilai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada pekan mendatang. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau saya dalam penyampaian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz dan terima kasih kepada jemaah dan Bapak Ibu mahasiswa yang telah hadir pada kajian pada malam hari ini. Sebelum menutup, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ala kulli hal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin zikri. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.